ta'ala anhu radhiyallahu anhu wa ankum wa an jami'il muslimin. Qala al-musannif faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Telah berfirman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat yang ke-119 yang artinya wallahu a'lam. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang yang benar. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi." Yang artinya, ujar Rasulullah, Sidin bersabda, Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang memusuhi seorang waliku atau seorang kekasihku, maka sungguh aku menyatakan perang lawannya. Jadi apabila kita itu menyakiti kekasih Allah, menghina daripada kekasih Allah, maka kita akan bermusuhan dengan Allah sang pencipta alam semesta. Namun sebaliknya, apabila kita mencintai kekasih Allah, memuliakan para kekasih Allah, maka kita pun akan dimuliakan oleh Allah di dunia, lebih-lebih di negeri akhirat. Riwayat daripada Sayyidina Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, dzikrul anbiya'i minal ibadati wa dzikrus solihina kafaratun. Yang artinya, menyebut kisah para nabi adalah ibadah, menyebut kisah orang soleh adalah penebus dosa atau kafarat, menjadi sebab dosa kita diampuni Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sebab menceritakan daripada kisah para nabi itu tergolong termasuk ibadah kepada Allah, dan menceritakan kebaikan daripada orang soleh itu menjadi penebus, menjadi sebab dosa kita diampuni Allah Ta'ala. Mudahan berkat kita malam hari ini membaca manakib Ummina Khadijatul Kubra, mudah-mudahan dosa kita berataan yang menggunung diampuni Allah subhanahu wa ta'ala, dan dosa kita yang melaut mudah-mudahan diampuni Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga segala hajat dan permohonan kita dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita berniat mudah-mudahan segala macam penyakit kita diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan segala kesusahan di dalam kita menghadapi kehidupan yang ada di alam dunia ini mudah-mudahan dilepaskan segala kesusahan kita, diganti dengan nikmat-nikmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wa dzikrul mauti sadaqatun wa dzikrul qabri yuqarribukum minal jannati. Dan ingat mati itu sedekah. Ingat mati sedekah. Ingat bahwasanya kita ini akan mati, itu menjadi sedekah. Dan ingat lawan kubur mendekatkan kepada surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ingat lawan kubur, kita ini pacangan kayak dikubur ke dalam kuburan, ke dalam tanah, itu mendekatkan kepada surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Sultanul Arifin Al-Imamu Jalaluddin As-Sayuti rahimahullahu ta'ala, ma min baitin au masjidin au mahallatin quri'a bihi maulidun nabiyya sallallahu alaihi wasallam illa habbatil malaikatu dzalikal baita awil masjida awil mahallata
wa sallatil malaikatu ala ahli dzalikal makani wa ammahumullahu ta'ala birrahmati wa ridwani. Ujar Sultanul Arifin Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau mengatakan, tiada ada rumah ataupun masjid ataupun tempat selain daripada rumah, selain daripada masjid, misalnya di kantor, di pasar, di tempat yang lainnya, dibacakan padanya Maulidur Rasul atau kisah para nabi, kisah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kisah kelahiran Nabi, kisah hijrah Nabi, kisah wafat Nabi, dan kisah-kisah yang ada hubungannya dengan Rasulullah, melainkan meliputi segala malaikat atas itu tempat. Jadi malaikat rahmat, mereka itu pian meliputi, itu memintakan keampunan. Mereka menghamparkan sayapnya di tempat yang dibacakan kisah Nabi dan memintakan keampunan bagi ahli itu tempat. Maka orang-orang yang berada di tempat itu, mereka mendapatkan doa daripada para malaikat. Dan lagi Allah banyak menurunkan rahmatnya serta ridhonya di tempat yang dibacakan manakibnya Rasulullah maupun dibacakan manakib Ummina Sayyidah Khadijatul Kubra. Mudahan kita kada dulak-dulaknya katuju mendengari pembacaan manakib aulia Allah Ta'ala, wabil khusus manakib Ummina Sayyidah Khadijatul Kubra. Karena membaca manakib ini termasuk kita mengamalkan daripada hadis Nabi yang berbunyi ma'rifatu ali Muhammadin bara'atum minan nar. Meminandui keluarga Nabi Muhammad, berkenalan dengan keluarga Nabi Muhammad. Apa ujian Nabi? Ma'rifatu ali Muhammadin bara'atum minan nar. Itu jasadin bila kita berpinanduan dengan keluarga Nabi Muhammad, itu menjadi sebab kita selamat daripada api neraka, menjadi sebab kita dijauhkan Allah Ta'ala daripada api neraka, menjadi sebab kita dijauhkan daripada murkanya Allah dengan kita berpinanduan mengenali keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah telah mengistimewakan daripada keluarga junjungan kita Sri Baginda Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi bersabda, man sona'a ila ahli baiti yaddan kafaituhu alaiha yaumal qiyamati. Barang siapa yang membuat akan suatu kebaikan terhadap keluargaku atau kepada keluargaku, yaddan kafaituhu alaiha yaumal qiyamati, niscaya aku balas padanya atas kebaikannya itu di hari kiamat, yaitu dengan memberikan pertolongan atau syafaat. Nah, kita membaca manakib Ummina Khadijah artinya kita mengenang jasa beliau dan kita menceritakan kebaikan-kebaikan beliau, karena itu diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh baginda Rasulullah. Udhkuru mahasina mautakum, sebutlah kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal di antara kalian. Jadi kita membaca manakib ini adalah suatu kewajiban kita terhadap beliau yang telah berkorban, seluruh jiwa dan raga beliau serta harta beliau untuk membantu perjuangan daripada risalah agama Allah Subhanahu wa taala demi membantu agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk kita mencintai daripada Rasulullah adalah kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya tadi kita sebelum membaca manakib bertasmiyah, memberikan nama
kepada seorang bayi, baik itu bayi laki-laki maupun perempuan, dengan nama yang baik, nama yang sesuai dengan ajaran agama Islam, nama yang ada hubungannya dengan Rasulullah maupun nama yang ada hubungannya dengan orang soleh. Ulun ada bisi ngaran mano bisi kawan di hulu sungai, narannya Guru Muhammad Rumi, lulusan Darussalam sidin angkatan Guru Haji Muhammad Saifullah. Di samping sidin orang alim, beliau juga pengusaha yang sukses. Nah itu mengambil nama yang bagus, cerdas dan bijaksana dan indah. Itu bagus. Nah ini bisa juga ngaran lakian dan juga bisa diberi nama perempuan. Tapi kalau perempuan jangan dibuati Muhammad. Mau dibuati Muhammad kena bingung orang. Nah, jadi bagus saja ngaran itu diambil daripada misalnya Zaini. Nah itu ngaran orang alim, perhiasan agama ngarannya Jalaluddin. Nah itu bagus juga bila ngaran Jalaluddin tuh. Apa artinya Jalaluddin? Kemuliaan agama. Nah, jadi bagus pian ngaran Jalaluddin. Ada juga filmnya, film India Jalaluddin. Ada juga film India tuh Jalaluddin. Nah kata-kata sani isadah. Allahu Akbar. Kemudian Ummina Sayyidah Khadijah Al-Kubra diwafatkan pada tanggal 11 Ramadan 3 tahun sebelum hijrah baginda Nabi SAW ke kota Madinah. Jadi Ummina Khadijah ini wafat sebelum Nabi hijrah 3 tahun sebelum Nabi pindah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Dan beliau Rasulullah dan beliau Ummina Khadijah dimakamkan atau dikuburkan di Mu'alla yang dikenal dengan kampung Hujun. Maka dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dengan kasih sayang turun baginda Rasulullah. Maka dengan kasih sayang turun baginda Rasulullah meletakkan jasad Ummina Sayyidah Khadijah Al-Kubra dan beliau meratakan tanahnya dengan perlahan-lahan. Nah, jadi kita tuh sayang lawan bini, boleh aja na laki 424 maulur tabala tuh, 4 maulur juga tabala na laki tadi sebagai penghormatan kepada sang istri. Contohnya Nabi, seorang anak misalnya karena baktinya lawan orang tua, nah sang anak tadi 42 maulur tabala tadi, 42 menimbuni tanah witan tadi, 42 maulur apa menimbuk tanah nang di pakuburan tadi sebagai penghormatan yang terakhir terhadap orang yang kita kasihi. Karena Rasulullah beliau sudah mencontohkan lawan kita ketika Ummina Khadijah Al-Kubra diwafatkan oleh Allah, beliau dimakamkan, Rasulullah yang turun ke dalam liang lahat menyambut jasad Ummina Khadijah Al-Kubra yang mulia. Dan beliau meratakan tanahnya dengan perlahan-lahan, artinya begemat ada nang timbun nang betimbai, nyarjo nang betimbai kayak orang nang Abu Jahal tuh, ada orang Abu Jahal wafat betukun banyak menumpuk. Nah kenapa? Karena jasadnya luar biasa baunya. Abu Jahal tadi mati. Nah ada Ummina Khadijah Al-Kubra, jasadnya berbau harum dan Nabi perlahan-lahan. Jadi mayat itu pian apabila kita kubur, mayat itu gembira ketika kita membaca Bismillah wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Si mayat itu gembira benar ketika kita bacakan, ketika apa nang jasad si mayat itu diturunkan ke dalam liang lahat, maka kita membaca Bismillah wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Maka sang mayat pian gembira benar, himung benar mayat tadi ketika kita bacakan bacaan tersebut. Sebagai tanda kelebihan Ummina Khadijah daripada istri-istri beliau yang lain, dan beliau Ummina Khadijah Al-Kubra diwafatkan oleh Allah berumur 65 tahun
Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau wafat umur 63 tahun. Jadi selisih 2 tahun lawan baginda Rasulullah. Allah mansurna ridwani 'alaiha wa middana bil asraril lati audataha ladaiha. Ya Allah, limpahkanlah tiupan rahmat dan keridaan sampian atas beliau Ummina Khadijah al-Kubra, dan berilah pertolongan akan kami dengan berkah rahasia yang pian berikan kepada Ummina Khadijah al-Kubra. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sayyidatuna Khadijah al-Kubra waliyullah radhiyallahu ta'ala anha. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Bermula Muhammad utusan Allah, Sayyidah Khadijah al-Kubra waliyullah. Mudah-mudahan Allah selalu meridai akan beliau. Mudahan kita dapat berkah daripada pembacaan manaqib Ummina Khadijah al-Kubra. Amin ya rabbal alamin. Ketika kita membaca manaqib, baik itu manaqib Maulana Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, maupun membaca manaqib Datuk Kalampayan, maupun kita membaca manaqib daripada Al-Mukarram Abah Guru Sakumpul, ataupun membaca manaqib yang lainnya, itu kita disunahkan untuk bersedekah dengan makanan dan minuman sekemampuan atau sekedar kemampuan kita, tentunya dengan makanan yang halal serta ikhlas semata-mata mengharap ridha Allah Ta'ala. Karena ada hadis Nabi menyatakan, riwayat daripada Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu, Sidin berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tasaddaqu fa inna sadaqata bikakukum minan nari, yang artinya bersedekahlah sebab sedekah merupakan jalan keluar bagi kalian, yaitu pembebasan daripada siksa api neraka. Jadi sedekah ini menjadi sebab dosa kita diampuni Allah dan menjadi sebab kita akan selamat, akan terbebas daripada api nerakanya Allah Ta'ala. Daripada Sayyidina Adi bin Khatim radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ittaqun nara walau bisiki tamratin faman lam yajid fabi kalimatin thayyibatin. Ujar Nabi, hindarilah oleh kalian daripada siksa api neraka walaupun dengan bersedekah setengah atau sepanggal atau setengah butir kurma ataupun setengah sepanggal kurma. Apabila kalian kada mampu mendapati buah kurma, maka dengan mengucapkan kata-kata yang baik. Kada kau bersedekah dengan sebutir kurma atau separuh kurma, maka hendaklah bersedekah dengan perkataan yang baik-baik. Jangan berkata-kata yang menyebabkan hati saudara kita menjadi sakit hati, sehingga kita mendapatkan murka daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, as-sadaqatu tamna'u maitatas su'i. Bermula sedekah dapat menolak kematian yang buruk atau su'ul khatimah. Nah, ini sedekah ini pian, mudahan dengan berkat sedekah mudahan kita mendapatkan husnul khatimah. Termasuk sedekah bini manawari laki. Bini manawari laki. Oh abahnya, pian malam ini hendakkah? Ujian laki hendak nang apa? Hendak nang ini. Itu sedekah nang luar biasa juga genalnya. Sang istri menawari nang laki dengan ikhlas semata-mata mengharap ridha Allah, menawari nang intoh, maka si bini kita tadi akan dilepaskan oleh Allah, batang tubuhnya dimakan oleh api neraka, dan sang istri akan mendapatkan 200 ibadah haji dan 200 kali ibadah umrah dengan sebab menawari nang laki. Nah, ayo aja salah tawari melamina menganang. Gampangnya mencari pahala kaileh, minta ampun nun kailah. Nah, kita doakan Sidin mudahan sehat walafiat. Sidin satu mal lagi tulakan pulang, Sidin ziarah.
jarah ka keliling di Jawa. Untung benar kayak ini mana sudah umrah sidinhan keluarga kita nang jemaah kita nih alhamdulillah sudah ada nang umrahan. Mudahan kita nang balong ini mudah-mudahan dengan berkah daripada karamat Ummina Khadijatul Kubra dimudahkan oleh Allah Ta'ala langkah kita menuju Mekah dan Madinah dan ziarah ke makam Rasulullah dan ziarah ke makam Ummina Sayyidah Khadijatul Kubra, amin ya rabbal alamin. Nah, jadi tadi nang kita tasmihi kakanakannya lelakian. Jadi munnya ada berejeki abahnya kaina diakikahi dengan 2 ekor kambing. Amunnya cukup dananya. Kada cuk kada kawa nukar 2 ekor kambing, saekor kambing cukup haja juga. Bolehlah 3, boleh. Bolehlah 4, boleh benar. 7 pun lebih baik lagi. Nyaman kita rancak aruhan. Amunnya babinian cukup seekor kambing. Apabila melaksanakan akikah, akikah dilaksanakan ketika bayi itu terlahir daripada rahim ibunya sampai kepada baliknya. Disunahkan umur 7 hari, umur 14 hari, umur 21 hari, umur 28 hari, sampai tambah 7 tambah 7 sampai kepada baliknya. Nang abdal itu umur 7 hari imbah lahir, diberi nama yang baik, kemudian dicukur rambutnya, rambutnya ditimbang dengan timbangan emas, misalnya rambutnya saon ya, setengah gram minto kali harga saon tabel benar, setengah gram misalnya rambutnya, harga emas 1 juta berarti 500.000 bersedekah. Nah itu ditimbang, rambutnya digundul, jadi kayak kakak anak tadi sunat digundul menang tuha pangja nang ini betasmiah bahasa digundul kada usah lagi digundul, kasihan sidin terus lagi digundul mun sudah nang tuha-tuha. Nah kemudian disembelihkan hewan akikah. Bilanya abahnya kada mampu, mamanya kada mampu, boleh kainya nang ma akikahi atau mamarinanya atau keluarganya yang lain boleh ma akikahi bagi si kanak-kanak yang kada mampu abah mamanya untuk melaksanakan penyembelihan akikah. Kemudian Nabi SAW beliau bersabda, ujar Nabi, sesungguhnya sedekah itu benar-benar dapat memadamkan panasnya kubur bagi pelakunya, itu bagi orang nang bersedekah, dan orang yang beriman hanya akan dapat bernaung pada hari kiamat pada naungan sedekahnya. Siapa tahu gara-gara kita bersedekah wadai roti nangintu kaina menyelamatkan kita di alam kubur, nangintu kaina menyelamatkan kita daripada huru hara hari kiamat. Siapa tahu gara-gara kita membawa nasi bungkus di dalam pembacaan maulid Nabi, dalam pembacaan manakib aulia Allah Ta'ala, mungkin nangintu kaina nang menyelamatkan kita. Karena orang nang sudah mati itu pian nang sudah masuk kubur nya kada bercita-cita lagi nang hendak sembahyang, hendak bahaji, na puasa, tapi nya hendak bercita-cita minta hidupakan lawan Allah Ta'ala supaya kawa bersedekah. Nah, jadi sedekah ini luar biasa pian. Nang ibarat itu segera pian lakas benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi SAW beliau bersabda, barang siapa ujian Nabi yang memberikan makan kepada saudaranya yang Islam dengan makanan yang diinginkannya, niscaya Allah mengharamkan batang tubuhnya dimakan oleh api neraka. Mudahan kita kawa mengamalkan hadis ini, karena ini tangalih sedikit amalannya di bawah ini sesuai dengan keinginan tamu. Misalnya tamu tadi bertamu lawan kita, ujar tamu nang datang, ujar nang kita tuan rumah nih, pian hendak minum apa aja kita, misalnya amang anang beidang ulun nih, ujar ulun mani beliau pian hendak minum apa nang, emang ano mang julun, ujar sidin kopi susu tabarungan ulun kada bisi kopi susu nangin nang tangali sedikit. Nah, nang ali benar sedikit kayak emunnya ada pian kopi susu keluar. Nah, ini nang kurang nang menyediakan tadi si tuan rumah nang bersedekah banyak kopi susu tadi, itu akan diharamkan oleh Allah dimakan oleh api neraka. Cuma ibu-ibu bila nang tamunya nih lakian lah, misalnya nih ulun beilang wadah pian, jangan pian langsung menyuruh ulun masuk ke rumah. Ujar ulun assalamualaikum, waalaikumsalam, jepin dalam rumah misalnya nih laki kadada jinguk lo, jangan langsung dibukai lawang. Kalau kepina nang
nang lain na masuk. Oh kaum bang anu julun adalah abahnya di rumah ujar pian abahnya tulak nih kaderet pomaan. Nah pian jangan menyuruh lu langsung masuk, hadeng ya pian lu bapak kaum lah, hadeng lu abahnya masih di anu, jangan masuk kaum pian nang membukai pulang bahasa rudong kada bakutang wara pulang kasihan lu. Nah itu pian salah menerima tamu kasihan nang datang. Jadi pian menerima tamu tadi ya kita munyah lo, namun anak kemanakan pian mano mintu hapian ayo suruh masuk kuitan kita dang sana kita ayo suruh masuk, tapi mun kadeda hubungan dengan keluarga walaupun paguruan jangan sekali-kali menyuruh masuk ke dalam rumah karena sudah lain mahramnya. Nah, lain mahram kada boleh pian menyuruh sebenarnya masuk itu kena pian sangkut berdosa lawan sang laki. Lain halnya orang bewarung, nah orang bewarung tuh tamu macam-macam kada kawa kada juali tinggi warung orang bewarung tuh lain pulang halnya. Nah, ini adalah nang kita menerima tamu yang bukan daripada mahram kita. Nah Allah subhanahu wa ta'ala alam. Ulun banyak-banyak minta ampun, meminta maaf, minta halal, minta ridho dunia dan akhirat. Mudah-mudahan barakat kita silaturahim berkumpul membaca manakib Umina Khadijatul Kubra, semoga segala hajat dan permohonan kita dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kampung kita, daerah kita mudah-mudahan dijauhkan Allah daripada bala dan musibah yang tidak kita inginkan, dan mudah-mudahan warga kita, keluarga kita, saudara kita nang telah mendapatkan musibah gempa bumi yang ada di daerah Jawa nang meninggal dunia mudah-mudahan mendapatkan husnul khatimah, yang sedang sakit mudah-mudahan disembuhkan Allah Ta'ala penyakitnya dan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menerima cobaan ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin Allahumma ya rabbal alamin. Dan ulun banyak minta ampun, minta maaf semalam ke Jawa kada membawakan oleh-oleh lawan pian. Nah karena sangunya kayaknya pas-pasan, pacangan 3 hari timbul jadi 6 hari. Nah jadi minta halal minta ridha. Cuma ulun setiap ziarah ke makam habaib maupun wali-wali Allah di Sunan Ampel, di Jakarta, di Wadah Ustadz Arifin Ilham dan di makam-makam yang lainnya selalu mendoakan untuk jamaah kita, mudah-mudahan juga dimudahkan oleh Allah dapat ziarah ke makam-makam wali Allah Ta'ala yang ada di tanah Jawa. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.